Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita masih dapat bersilaturahmi walaupun lewat Zoom meeting. Di sini kami akan mempresentasikan kelompok hukum ketenagakerjaan yang bertema yaitu program magang. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, yaitu Ali Abdullah. Yang kedua yaitu Surja. Dan yang ketiga yaitu Embang. Dan yang keempat yaitu Louis Damaris. Itu adalah anggota dari kelompok kami. Untuk yang pertama akan mempresentasikan yang pertama kali yaitu Saudara Surja. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ali Abdullah. Perkenalkan, saya Surja. Saya akan mempresentasikan yang pertama yaitu tentang program magang. Kegiatan magang merupakan kegiatan lapangan kerja praktik yang dilakukan secara aktif dalam suatu perusahaan atau instansi yang diikuti oleh mahasiswa peserta magang. Pengertian magang menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan kerja di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja atau buruh yang lebih berpengalaman dalam proses produksi barang dan atau jasa di perusahaan dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu. Pengaturan pemagangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13, yaitu tentang ketenagakerjaan, khususnya disebutkan dalam pasal 21 sampai 30. Konteks Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa pemagangan merupakan subsistem dari pelatihan kerja, di mana dalam rangka pelatihan kerja tersebut dibagi dua, yaitu menjadi pemagangan luar negeri dan pemagangan dalam negeri. Pemagangan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dimaksudkan untuk pelatihan kerja dan meningkatkan kompetensi kerja, bukan untuk tujuan akademis, pemenuhan kurikulum atau persyaratan suatu profesi tertentu. Pemagangan untuk tujuan akademis, pemenuhan kurikulum atau persyaratan suatu profesi tertentu, contohnya adalah yang pertama ketentuan pendidikan dan pelatihan praktik kedokteran, kaos atau magang dalam rangka uji kompetensi dokter Indonesia. Yang kedua, pemagangan untuk memenuhi persyaratan menjadi seorang advokat yang dilakukan sekurang-kurangnya 2 tahun. Yang ketiga, yaitu persyaratan magang bagi calon notaris dalam waktu 12 bulan berturut-turut. Dan untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Bang Ali Abdullah. Untuknya dipersilakan. Oke, terima kasih. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan, pemagangan diartikan sebagai bagian dari sistem pelatihan kerja. Peserta dapat memenuhi atau yang pertama yaitu 1. Pengakuan kualifikasi kompetensi kerja dari perusahaan atau lembaga sertifikasi sesuai dengan pasal 23 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Yang kedua, mendapatkan uang saku atau uang transportasi sesuai dengan yang telah diatur pada pasal 22 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dan yang ketiga yaitu jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan pasal 22 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Khusus untuk ketenaga kerja yang magang berdasarkan pasal 8 ayat 2 huruf A Undang-Undang 3 tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja hanya diwajibkan ikut jam sostek untuk program jaminan kecelakaan kerja atau JKK saja. Next.
Secara khusus, tujuan magang yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Yang kedua yaitu meningkatkan pengetahuan dalam kerja baik dalam hal keilmuan maupun pengalaman kerja. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan bersosialisasi dengan kalangan masyarakat di perusahaan. Dan yang keempat yaitu memacu motivasi mahasiswa yang berminat menjadi calon tenaga kerja yang handal dan siap kerja. Yang kelima, membuka peluang untuk memperoleh pengalaman praktis dalam kerja bagi mahasiswa. Dan yang keenam yaitu menciptakan keterkaitan dan kesepadanan antara perguruan tinggi dengan dunia kerja. Dan yang terakhir yaitu menciptakan kerjasama antara perguruan tinggi dan dunia usaha dan industri. Next. Manfaat pemagangan yaitu kegiatan magang dapat memiliki kesempatan untuk mengaplikasikan semua ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah. Secara akademisi yaitu secara teori dan bisa diimplementasikan dalam ruang lingkup lapangan pekerjaan. Next. Berikut merupakan hal yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan program pemagangan di perusahaan. Yang pertama yaitu pemahaman peraturan perundang-undangan tentang pemagangan. Dan yang kedua, kebutuhan perusahaan akan tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi. Dan yang ketiga yaitu menyusun program pemagangan itu sendiri. Dan yang keempat yaitu kesempatan antara perusahaan dengan kesepakatan antara perusahaan dengan pemagangan yang dituangkan dalam sebuah perjanjian pemagangan. Dan yang kelima yaitu berkoordinasi dengan pihak pemerintah yang membidangi ketenaga kerjaan. Dan yang keenam yaitu memanfaatkan sumber pengetahuan dan informasi yang ada. Di antaranya dapat dari forum pemagangan dan lembaga lainnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Lui. Terima kasih Pak Ali atas kesempatan kepada kami. Berikut adalah kelebihan dan kelemahan magang. Kelemahan magang antara lain, 1, biaya murah. Ditinjau dari segi pembiayaan, magang merupakan cara melatih dengan biaya yang sangat murah, bahkan tanpa biaya. Peserta magang yang mengikuti program pemagangan ini mau tidak dibayar atau dibayar sangat rendah karena tujuan utamanya untuk belajar. Kedua, memerlukan manajemen sederhana. Dari segi pengelolaan, magang menggunakan manajemen sederhana sehingga sangat membantu dan tidak merepotkan pengelola. 3, lebih matang. Para peserta melalui pengalaman magang ini akan lebih matang dalam menjalankan tugasnya. Hal ini disebabkan mereka langsung menghadapi pekerjaan yang ditangani sehingga dapat menghayati dan menekuni pekerjaan tersebut. 4, loyalitas. Bila perusahaan pada akhirnya ingin menggunakan peserta sebagai karyawan tetap perusahaan, para peserta akan memiliki loyalitas yang tinggi karena sudah banyak mengenal lebih banyak perusahaan tempat magang tersebut. Kelemahan magang antara lain, 1, terlalu lambat. Untuk menjadi ahli melalui proses magang memerlukan waktu yang cukup lama. Apabila peserta magang ingin segera memperoleh pekerjaan yang diinginkan dengan segera. 2, status dan pengaruh lingkungan. Tuntutan zaman yang lebih cepat menuntut para peserta magang untuk mengikuti perkembangan zaman. Bila dalam mengikuti kegiatan magang aspek lingkungan kurang kondusif, sikap pemagang akan memperoleh pengalaman belajar dan bekerja yang kurang baik. Pihak-pihak yang terlibat dalam pemagangan antara lain 1, perusahaan. Poin A, bentuk usaha yang berbadan hukum garing tidak memiliki orang per orang,
milik persekutuan, milik badan hukum, milik swasta yang mempekerjakan pekerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Poin B, usaha sosial lainnya yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar imbalan dalam bentuk lain. Kedua, pemagang itu sendiri terdiri dari pencari kerja, siswa LPK, dan tenaga kerja yang akan ditingkatkan kompetensinya dengan syarat. Poin A, usia minimal 18 tahun, memiliki bakat, minat, dan memenuhi persyaratan yang sesuai dengan program pemagangan. Poin C, menandatangani perjanjian pemagangan. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Kang Embang. Waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Pak Lui. Selanjutnya akan saya bacakan slide berikutnya, yaitu nomor 3, Lembaga Pelatihan Keterampilan atau LPK. Instansi pemerintah, badan hukum, atau perseorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja. Bagi perusahaan yang memiliki departemen atau divisi pelatihan, dapat melaksanakan program pelatihan sendiri tanpa bekerja sama dengan LPK. Hak dan kewajiban peserta magang dan perusahaan. 1. Hak peserta magang. Memperoleh fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja selama mengikuti pemagangan. Memperoleh uang saku dan atau uang transportasi. Memperoleh perlindungan dalam bentuk jaminan kecelakaan kerja dan kematian. Memperoleh sertifikat pemagangan apabila dinyatakan lulus. Kewajiban peserta magang. Mentaati perjanjian pemagangan. Mengikuti program pemagangan sampai selesai. Mentaati tata tertib yang berlaku di perusahaan penyelenggara pemagangan. Menjaga nama baik perusahaan penyelenggara pemagangan. 3. Hak perusahaan dalam hal pemagangan antara lain memanfaatkan hasil kerja peserta pemagangan, memberlakukan tata tertib dan perjanjian pemagangan. 4. Kewajiban perusahaan dalam hal pemagangan antara lain membimbing peserta pemagangan sesuai dengan program pemagangan, memenuhi hak peserta pemagangan sesuai dengan perjanjian pemagangan, menyediakan alat pelindung diri sesuai dengan persyaratan keselamatan atau ketiga, memberikan perlindungan dalam bentuk asuransi kecelakaan kerja kepada peserta magang, memberikan uang saku dan atau uang transportasi peserta magang, mengevaluasi peserta pemagangan, memberikan sertifikat pemagangan bagi peserta yang dinyatakan lulus. Kesimpulan, pelatihan pemagangan adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etis kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Pelatihan pemagangan dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pasar kerja dan dunia usaha, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja. Pelatihan pemagangan diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada standar kompetensi kerja dan dilakukan secara berjenjang. Jenjang pelatihan pemagangan pada umumnya terdiri atas tingkat dasar terampil dan ahli. Untuk itu, Menteri harus menerbitkan keputusan Menteri yang mengatur mengenai tata cara penetapan standar kompetensi kerja dengan mengikut sertakan sektor terkait. Demikian disampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja materi yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mudah-mudahan apa yang telah dipelajari bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.